au ata utawa nekani sapa wong nekani as-sunana ing pira-pira sunnah awih taja utawa butuh sapa wong butuh ilal fadili maring turahane banyu fadil leluwian turahan nek kene makna li'atsyi muhtaramin krana ngelake kewan kang dimulyakaken haruma mongko haram apa isti'maluhu nganggo ma fi syai'in ing dalem suwiji-wiji minas sunani bayane pira-pira sunnah wa kadza kaya mengkono-mengkono wudu yuqalu diucapno apa haram fil husli ing dalem adus. Kalau ada yang lebih penting maka ndak usah melengkapi kesunahan-kesunahan wudu. Contoh airnya memang sedikit, ndak cukup kalau dipakai sempurna. Makanya hanya hal yang wajib saja. Yang wajib itu kan hanya basuhan pertama, ya sudah cukup satu basuhan, satu usapan untuk kepala, ndak usah sampai 3 kali kalau memang airnya tidak cukup. Atau begini, airnya itu sebetulnya cukup dipakai kesunahan, cuma airnya ini dibutuhkan untuk hewan, kayak ngombe. Engko lek tak gawe wudu kabeh hewanku ini wedhus kuwi gak ngombe. Gak uman banyu. Tinggal pilih dapat kesunahan apa wedhuse mati. Lah kaya sunnah ditinggal kan eman wedhuse. Gitu. Yang demikian itu. Kalau sampai mengancam jiwa semacam itu, ya haram karena mengancam jiwanya, haram. Sama halnya dengan mandi, tidak usah dilengkap disempurnakan. Mandi besar itu kalau memang airnya hanya sedikit atau airnya cukupan dibuat mandi lengkap dengan sunnah-sunnahnya, tapi ternyata ada yang butuh air itu untuk minum, dia dibagi sak cukupe banyune. Wa nudban lan kelawan sunnah alal wajib ngatasi perkara kang wajib. Tadi kan ada keterangan hatman, walayak tasir hatman, hendak wajib untuk meringkas yang wajib-wajib saja. Ini nudban sunnah alal wajib ngatasi perkara kang wajib bitarki sunani kelawan hal pira-pira sunnah li idraki jama'atin krana menangi jamaah lam yurja kang ora biarep-arep apa ghairuha liyane jamaah. Naam ya bener jarine nudban ma utawi barang kila kang diucapna apa ma biwujubihi kelan wajib ma kadal ki koyok ngosoi iku yang bagi sayuk copo takudimu disikno dalki alaiha ing atase jamaah nadhira mahali dadi tundene barang maro kang wis kliwat apa ma minu debi takudimin saking sunnai minu debi takudimil faidi saking sunnai disiaken sholat kang pot sholat kang wis ilang waktune biudrin sebab udzur alal hadirati ngarekno sholat kang hadir sholat yang masih tepat waktu. Wa in fatat senajan ente apa al jamaatu jamaah itu kan hukumnya sunnah ya, berbeda dengan mazhab Maliki nanti wajib. Ini mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah.
Dulu kan ada keterangan beberapa pertemuan yang lalu itu lebih baik mendahulukan melaksanakan sholat qadha, ya, mengakhirkan sholat yang ada. Kalau sholat adanya itu masih cukup waktunya, ketiduran sholat asar sehingga tidak sholat, bangunnya maghrib. Nah, bangun ini sudah hampir setengah 7, asar wis ilang, ya, waktunya buka puasa ilang pisan, keturuh tangi-tangi wis kate setengah itu durung buka iki yo. Andai kan ono arek sing hobi turun. Bagaimana kalau waktunya sudah mau habis maghribnya? Nah, maka maghrib dulu dilakukan, baru setelah itu sholat asarnya. Tapi kalau sholat maghribnya masih panjang, ya, bangunnya tadi pas adzan maghrib, ya apa lek ngono? Ya sudah, sholat maghrib dulu. Sebentar ya. Asar dulu ya, karena waktu maghrib masih panjang. Artinya bahwa hutang itu harus cepat dilunasi. Paham? Kepada Allah pun juga begitu. Ini kan kepada Allah. Hutang kita pada Allah cepat dilunasi. Utang nang padha menungsone apa maneh? Karena manusia itu rata-rata kan gak sabaran. Ketika uangnya itu ada di orang, duitku nang wong iku sak ngono. Ini kan kepingin bahwa uangnya cepat dikembalikan. Apalagi sudah jatuh temponya, waktunya nyaur arek iki. Jarene dina Kemis. Dadi dina Rebo wis dieling-eling ambek sing duwe duit. Nah, iki meneh arek iki nyaur. Hari Kamis ini pagi-pagi aku pedok arek nanti, aku pedok ini nanti dicari. Sehingga kata Rasulullah, la yul wajib yuhillu irdahu wa uqubatahu, bahwa orang yang punya keleluasaan untuk membayar hutangnya tapi dia teledor tidak mau, maka dia halal untuk dipermalukan. Sampai sakmo. Wis. Tatimmatun utawi iki iku ana penyempurnaan. Ya tayammum tayammum sapa wong al hadasaini saking hadas loro li fadhimain krana kesepen banyu au khaufi mahdurin utawa kuatir perkara kang diwedeni, kang dikuatirno, min isti'mali saking nganggo mak biturabin kelawan lebu tahurin kang suci, lahu iku keduwe turab hubarun utawi lebu bleduk, ya, bleduk. Wa arkanuhu utai pira-pira rukune tayammum. Oh, tayammum rek, bahas tayammum ya. Iku niyatus tibahati sholati, niat amrih menangi sholat al mafrudoti kang difardoaken, makrunatan hale dibarengi binakli turabi kelawan ngelih lebu, wa mashu wajhihi lan ngusap wajahe wong, thumma yadaihi mongko nuli ngusap tangan lorone wong. Walau tayakona lamun yakin sapa wong ma'an ing ana banyu akhirul waktu ing dalem pungkasane waktu, fantidharuhu mongko utawi ngenteni mak iku afdhalu luweh utama. Wa illa lamun ora yakin fata'jilu tayammumin mongko utawi kang luweh utama iku agih-agih tayammum.
Tayamum itu kan bersuci karena kondisi yang darurat, karena ada uzur. Tayamum itu bisa menghilangkan dua hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Mandi besar tidak ada air bisa diganti tayamum. Wudu tidak ada air diganti tayamum. Tapi niatnya bukan liraf'il hadasil, liraf'i hadasil asghari atau liraf'i hadasil akbari. Jadi tidak untuk menghilangkan hadas. Berarti kebolehan tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas, tapi boleh untuk ibadah sholat. Sehingga niatnya kan nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Duduk nawaitu tayammuma liraf'il hadasil asghari. Sehingga karena tayamum itu hanya sekedar untuk diperbolehkan sholat, maka tayamum itu berlaku satu kali sholat fardu. Nah, kalau tayamum itu bisa menghilangkan hadas, maka dia sama dengan wudhu nanti. Podo ambek wudhu, yaitu dipakai sholat fardu beberapa kali boleh kalau menghilangkan hadas, tapi kan enggak. Ya, bahwa tayamum itu hanya sekedar istibahah, sekedar untuk diperbolehkan melakukan ibadah seperti sholat. Andaikan ada orang yakin bahwa nanti di akhir waktu itu airnya ada, maka fantidhoruhu afdol, menunggu lebih baik daripada tayamum. Untuk waktunya sholat zuhur diperkirakan jam 2 ini airnya datang, dikirim banyune. Maka bagaimana? Wis ojo sholat dhisik. Nunggu datangnya air. Tapi harus yakin loh, bukan perkiraan. Iki koyo aneh kok jam 2 teko. Sik koyo aneh ojo. Ndak ada keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan fata'jilu tayamumin, kata Kiai Musonef, maka lebih baik cepat-cepat tayamum saja. Wa idzam tana'ana likane kecegah opo istimalu nganggo mak, opo istimalu nganggo mak fi udwin ing dalem anggota, wajib mongko wajib opo tayamumun tayamum. Wa ghuslu sahihin lan basuh anggota kang waras, wa mas'u kulli satiri lan musab sekabehane perkara kang nutupi ad-dharri kang bahayani apa kullu satir. Ad-dharri kang bahayani apa naz'uhu nyoplok kullu satir, musab bimain kelawan banyu, wala tartibalan ora ana urut iku maujud bainahuma ing dalam antarane tayamum wa ghuslu sahihin li junubin keduwe wong kang junub au utwaini utawa ing dalem anggota loro. Itu atofnya ke sebelumnya, atofi adore mangkan fi utwin, saiki fi au utwaini, au fi utwaini utawa ing dalem anggota loro. Fatayamumani moko wajib tayamum loro, wala yusollilan ora salat sapa wong bihi kelawan tayamum illa fardhon kejaba fardhon, kejaba fardu wahidan kang siji, walau nadhur senajan salat nazar. Wa sahalan sahih apa janaizu pira-pira salat janazah ma'a fardin sertane salat fardu. Ini yang agak apa ya, berarti aneh.
mendelok. Ketika orang itu tidak bisa membasuh anggota wudunya karena uzur, bagaimana? Ya tayamum wajib, tapi masih ada kewajiban ghuslu shahihin, membasuh anggota yang sehat. Tangane loro, sakit, kalau kena air khawatir lukanya lama sembuhnya, maka tangan itu tidak perlu dibasuh. Berarti apa? Tayamum. Paham ya? Itu. Kalau dalam kitab-kitab Fathul Qorib biasanya kan bagaimana caranya? Ya, maka dia harus wudu untuk ini, apa ini? Yang sakit tadi itu ya, yang sakit tadi itu cukup diusap, ya, cukup diusap dengan cara tayamum, kan begitu saja kan? Cuma di sini gini, teman-teman. Kalau di sini keterangannya di syarahnya itu harus tertib kayak gini. Andaikan tangan ya, yang sakit adalah tangan, maka nawaitul wudu, membasuh muka. Setelah membasuh muka, basuh tangan yang kanan yang sembuh. Yang kiri bagaimana? Langsung tayamum seketika itu. Ketika waktunya membasuh tangan ini kan tidak bisa karena sakit, maka langsung tayamum di tengah-tengah wudhu itu. Paham? Nah ini tidak biasa keterangan ini. Setelah tayamum lanjut pada mengusap kepala dan seterusnya dan membasuh kaki. Itu kenapa? Harus tertib antara membasuh tangan dan mengusap kepala, membasuh kaki, itu tertib. Ini ceritanya. Berarti kalau tangan kiri tidak bisa dibasuh, maka diganti tayamum. Kapan tayamumnya? Tidak menunggu selesainya wudhu. Paham? Tidak menunggu selesainya wudhu. Kapan? Ya ketika itu waktunya basuh tangan gak iso karena sakit, khawatir lama sembuhnya, ya tayamum langsung. Ini yang lebih aneh mana ini? Au ini. Ada dua anggota tubuh yang sakit, maka tayamumnya juga dua kali. Paham gak? Tayamumnya dua kali. Paham? Yang sakit tangan dan kaki. Ini kan karena mendahulukan tertib kan ya. Menjaga tertib itu berjalan. Coba yang sakit itu tangan yang kiri dan kaki yang kiri contoh. Berarti dibasuh mukanya. Itu kemudian basuh tangan kanan. Tangan kirinya diganti dengan tayamum. Andaikan ujung jari ini masih sembuh, berarti ujung jarinya yang dibasuh sampai air. Yang sisanya tayamum tadi. Tayamum, itu tayamum istibahat sholat itu selesai ya. Tayamum. Bisa paham? Setelah itu bagaimana? Lanjut basuh kepala. Terus usap kepala, usap telinga, kemudian basuh kaki yang kanan. Kaki yang kiri tidak boleh kena air lagi, tayamum lagi. Paham, Bre? Nah, kalau yang sakit 3. Apa yang sakit 3? Contoh, ini yang tidak berurutan loh ya. Tidak tertib. Contoh, wajah. Wajahnya ini berabas. Mbok kena parut, mbok kena opo.
Tiba ndlosor ana parut pisan cocok. Sakit lah ya. Ya, wajah. Kemudian setelah itu kepalanya. Antara wajah dan kepala kan beda nanti caranya. Ya, wajah dulu, tangan, kepala urutannya. Paham Rek ya? Wajah, baru kepala. Oh, telu ha iso ya. Enggak ada wis. Lurut kok ya. yang urut itu, yang tidak urut. Jadi dua ya dua udah. Andaikan seluruh anggota tubuhnya sakit, bukannya kemudian wah ini wajib tayamum pakai, enggak, satu kali cukup. Karena semuanya itu yang tayamum dua kali itu manakala anggota wudhu itu tidak urut. Paham ya? Kalau urut contohnya apa? Yang sakit itu tangan, wajah dan tangan. Wajah dan tangan kan urut kan? Maka basuh wajah nggak bisa, basuh tangan nggak bisa, tayamum. Paham? Setelah tayamum kemudian basuh kepala, kan gitu kan? Paham? Satu tayamum. Tayamum, tayamumnya seperti biasa, tayamum mengusap wajah dan mengusap dua tangan, bukan diusap dengan debu tangan itu sing loro iku mang, iku bukan tayamum. Paham ya? Gitu. Iya, tayamum itu kan rukunnya itu ya yang diusap adalah wajah dan tangan. Wis paham ya? Gitu. Sudah paham? Andaikan, ini yang dibahas. Andaikan anggota yang sakit itu tidak masuk anggota tayamum. Apa contohnya? Kaki. Bagaimana? Tetap bisa menyempurnakan tayamum itu. Ya, paham Rek? Tayamum itu bisa menyempurnakan. Bukan berarti mari membasuh muka, tangan, baru diusap kaki. Lo gak ano. Rukun yang berikutnya mengusap kaki ada kan tayamum? Gak ano. Maka bisa itu. Wa nawaqiduhu ai asbabu nawaqidil wudu. Isamene ya, wallahu a'lam. Astaghfirullah rabbal